Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladhina kafaru bi'annahum qawmun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق Allahul Azim. Nah gitu, walaupun cepat tapi tetap ngalir, punya irama. Yaitu bisa terjadi karena dibiasakan. Jadi ayat itu jadi sudah seperti ngalir aja karena sering membacanya. Tadi itu sering membacanya, jangan membaca sumur sekali gitu kan. Coba kita lihat. Ya, awal dengan ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di bukan 59. Jadi wala yasamanal ladzina kafaru sadaqu, jangan mengira orang-orang kafir itu bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah. Innahum la yu'azzizun, karena sungguh Allah tidak dapat dilemahkan. Ya, itu. Jadi orang kafir itu jangan berpikir mampu mengalahkan Allah dan orang yang beriman. Gitu. Karena Allah itu kan innallaha ma'as sabirin. Kata kuncinya innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang yang beriman. Maka kalau Allah ma'a itu artinya seiring sejalan, atau bahkan mukmin itu berada dalam lingkup Allah gitu. Maka la yu'zizun, tidak akan dia bisa dilemahkan. Jadi gitu. Jadi ini sebuah statement yang dikeluarkan Allah untuk orang kafir. Jadi jangan menganggap bahwa mereka itu dapat lolos dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah baru masuk ke ayat ke-60-nya. Itu untuk kita, untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang mukmin. Secara khusus umumnya untuk orang Islam secara umum. Karena orang Islam itu ada yang munafik tadi. Nah, ada agamanya Islam tapi dia munafik. Nah, orang munafik ini jadi menggunting dalam lifatan, jadi duri dalam daging. Ini sering terjadi itu, gara-gara orang munafik maka rencana yang matang menjadi berantakan. Karena orang munafik, maka yang dimaksudkan di sini adalah secara khusus orang mukmin. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, wahai orang Islam secara umum, hendaklah kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi orang-orang kafir, ya. Apa yang dipersiapkan? Segala macam kekuatan, seluruh sumber daya yang kita miliki,
itu harus kita persiapkan untuk menghadapi orang-orang kafir. Apa saja? Seluruhnya, dari mulai kekuatan fisik, kekuatan materi, kekuatan pikiran, karena ada ghazwul fikri di situ. Kemudian kekuatan militer. Di sini cenderung kepada kekuatan militer yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat 60 ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka orang-orang kafir dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda, kalimatnya dan. Jadi dan dari pasukan berkuda itu yang pertama dari kekuatan yang kamu miliki. Maka kekuatan yang kamu miliki potensi sumber daya manusianya. Nah, baru sumber daya non-human, non-manusia. Apa itu? Yaitu alat. Kekuatan militer. Ya, yang di situ apa saja? Misalnya disebutkan di sini dengan pasukan yang berkuda. Artinya persenjataan canggih, bisa tank baja atau sejenisnya, atau pesawat tempur bisa saja kan. Kalau di sini kan pasukan berkuda dulu kan nggak mengenal namanya pesawat, tidak mengenal tank baja. Maka termasuk pesawat tempur, pesawat kapal laut, selam, itu harus dipersiapkan untuk menghadapi kekuatan orang yang kafir yang memang mereka ini ingin menghancurkan orang yang beriman. Nah, kemudian agar apa? Agar di sini dapat menggentarkan musuhmu dan musuh Allah dan musuhmu. Jadi itu. Jadi kalau misalnya contoh saja orang kafir yang real gitu, kayak misalnya Amerika kan nggak berani ngotak-ngatik Rusia, gitu kan. Nggak berani frontal dia ngajak perang Rusia kan, misalnya, atau dia nggak berani secara frontal menyerang Iran, Republik Islam kan, yang benar-benar negara Islam itu kan Iran. Saudi bukan negara Islam, dia kerajaan, tapi yang benar di dunia ini negara Islam adalah Iran. Dan Iran itu teknologinya luar biasa, bahkan kecanggihan kotanya udah megapolitan Iran itu. Jadi Iran itu udah nggak, kalau kita lihat di kota Teherannya, ya di kota megapolitannya itu sama seperti Jakarta, bangunannya megah indah, bahkan nggak kalah indah dengan Qatar. Masyarakatnya juga wanitanya udah banyak yang nggak pakai jilbab. Jadi di Iran itu jangan berpikir semua jilbab, enggak. Sama di kayak Saudi itu jangan berpikir semuanya pakai jilbab. Yang pakai jilbab itu hanya di Mekah wa Madinah, dua kota suci ini wajib. Termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mau ke Baitul Maqdis, mau dia beribadah, perempuannya wajib pakai cadar atau kerudung, laki-lakinya wajib pakai topi, peci kalau kita. Itu jadi ada kota-kota suci yang memang secara etika harus disesuaikan. Kayak kita di masjid, Anda berada di lingkungan masjid, maka sesuaikan perilaku dan pakaian Anda. Nah begitu tuh. Nah itu yang terjadi. Tidak berani karena kekuatan Iran itu sangat luar biasa, menggetarkan militer Amerika. Maka coba dalam berita dunia kan nggak ada yang konfrontasi secara langsung terhadap Iran gitu. Nah itu yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia. Indonesia itu harus mempunyai kekuatan militer yang hebat. Jangan sampai pesawat aja jatuh, kemarin 2 pesawat latih jatuh di Jawa tuh kan, yang meninggal perwira menengah semua lagi. Ada letkol, ada kolonel penerbang, bukan lagi prajurit, itu orang-orang penting meninggal. Gara-gara apa? Ya itu pesawatnya yang nggak mumpuni lagi. Ya alutsistanya juga udah parah, tank-tank bajanya udah kita lihat. TNI masih kalah sama Polri. Jadi alutsistanya itu antara TNI dengan Polri kalah TNI. Justru sekarang itu kita diprioritaskan Polri-nya, padahal Polri itu nggak penting. Karena yang dihadapi masyarakat. Ngapain dipersenjatai dengan senjata yang canggih? Orang yang dihadapi masyarakat, masa mau melawan rakyat sendiri? Yang harus dipersenjatai dengan senjata yang super canggih adalah TNI. Ini mindsetnya aneh emang negara kita. Maka saya kadang-kadang, kita kan polisi itu kan mengayomi, melindungi masyarakat. Kalaupun ada misalnya kerusuhan, keributan di masyarakat, maka humanisme yang dikedepankan, persuasi yang dikedepankan.
Artinya pendekatan secara persuasif itu pendekatan dari hati kan. Tetapi kalau polisi dipersenjatai dengan senjata militer yang bahkan TNI sendiri masih kalah kecanggihannya, ini kan tanda tanya kutip. Negara melawan rakyat, nggak penting negara lawan rakyat. Toh negara atau pemerintah itu dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, kan begitu. Nah itu yang mindsetnya dirubah di negara kita. Yang dipersenjata itu justru militernya. Militer kita kan kacau. Kalau lihat kapal selam juga, kapal selam berapa biji? Kapal laut ukurannya cuma berapa? Paling besar di Indonesia yang dimiliki. Kita nggak punya kapal induk, kapal laut, hanya punya kapal pengejar, pemburu, nelayan-nelayan liar, sama kapal TNI yang ukurannya hanya menampung kalau nggak 100 atau 200 orang awak kapal tentara. Amerika punya pasang induk yang bisa menampung ribuan, ya kan? Ribuan tentara, pesawat terbang, pesawat tempur bisa sampai 10 pesawat tempur. Kita mana? Maka termasuk Cina sekarang, Cina udah punya pesawat induk besar. Indonesia mana? Maka kalau ada konfrontasi di laut Cina, di laut Cina, ketar-ketir kita. Sama aja kayak, aduh ya Allah, makanya saya kadang-kadang itulah yang membuat Indonesia kenapa mendapatkan intervensi dari orang-orang besar itu, negara-negara besar, karena kita tidak memiliki wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Tidak ada kekuatan yang dimiliki. Hanya kekuatan orang Indonesia apa doa. Kekuatan orang Indonesia itu doa. Ya, kita lihat lagi. Kemudian wa in janahu lisalmi, ini berkaitan dengan apabila orang-orang yang kafir itu dia mengajukan perdamaian, tidak mengajukan peperangan, tidak ada indikasi untuk menyerang kita, maka fajnalaha, artinya terimalah perdamaian itu. Kan ada misalnya ya, contoh aja misalnya kita kan sering konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ada duta besar, delegasi, konsulat, maka kita terima kalau mereka mendamaikan. Maka kan ada di sini kan perwakilan negara-negara internasional. Ada duta besar ya kan, duta besar. Dan kita nggak punya Israel karena kita nggak terima. Kita nggak boleh menerima duta Israel selama dia masih memerangi Palestina. Kalau dia sudah bisa membebaskan, biarkan Palestina merdeka, baru kita buka. Kalau Indonesia coba-coba untuk itu, rakyatnya akan bergerak. Kita perjuangkan. Lalu baru masuk kepada ayat ke-62 nya. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagi. Jadi kadang-kadang ada orang-orang kafir ini yang pura-pura damai, sama kayak Israel ini. Ya kan, kita gencatan senjata selama 4 hari, tahu-tahu nyerang lagi, padahal baru 1 hari. Nah ini kata Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, jika orang kafir itu menipumu atau berhendak untuk menipumu, maka cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita. Jadi serahkan pertama kalau kita kepada Allah. Wallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Ini sebenarnya ayat ini dikhususkan kepada Nabi ketika terjadi perang Badar dan pasca perang Badar. Jadi kata Allah begitu. Tapi ini bisa kita tarik kiaskan dalam kondisi konteks kekinian gitu maksudnya. Jadi kalau ada orang kafir, karena Nabi kan udah 1500 tahun yang lalu kan, udah 15 abad yang lalu, hampir 15 abad yang lalu, maka bagaimana kita mengambil iktibar dari 15 abad yang lalu dengan ayat ini? Itu kan konteksnya begitu. Kalau Nabi dulu diperintahkan oleh Allah ketika orang kafir itu mengajak damai, terima. Tetapi kemudian ternyata mereka merupakan tipu muslihat, tipu daya, maka nggak usah khawatir ya Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah lah hasbakallah, cukup Allah yang akan melindungimu. Maka dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya terhadapmu dan juga dengan pertolongan orang-orang yang beriman. Ada syariat di situ. Kata Allah hasbakallah,
atau hasbiyallah, cukup aku Allah penolongmu wahai Muhammad. Tidak begitu. Tapi di dalam ayat ini, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, dialah yang memberikan kekuatan kepadamu, ya, dengan pertolongannya, ya kan, gitu, dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Jadi ternyata Allah menuntut kita untuk membantu perjuangan Rasulullah. Gitu. Apakah itu mengindikasikan Allah tidak mampu? Bukan. Tetapi ada tanggung jawab terhadap orang-orang yang beriman untuk tugas mempertahankan akidah. Jadi berjuang itu bukan tugasnya TNI, bukan tugasnya orang-orang ulama, pahlawan, berjuang, tapi kita orang-orang yang beriman harus mendukung, mensupport dengan kemampuan kita. Kemudian wa'allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Nah itu, jadi kalau Allah nggak berkehendak, banyak orang-orang yang beriman di sini artinya mukmin, ya, mukmin yang tidak bisa tersentuh dengan itu. Tapi kalau orang Islam, dia orang Islam yang Islamnya benar-benar, kalau udah disentuh agamanya kan marah. Walaupun dia nggak jarang-jarang sholat, kalau agama sudah dihina pasti marah. Kalau orang yang Islam benar gitu, apalagi orang mukmin, maka orang mukmin itu akan mampu mempersatukan diri. Orang mukmin itu. Kemudian, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma 'allafta baina qulubihim, walakin Allah 'allafa bainahum, innahu azizun hakim." Dan dialah Allah yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah tetap mempersatukan hati mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah kata Allah, kalaupun engkau mencoba menginfakkan harta benda, menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi untuk membuat orang mukmin ini bersatu padu, untuk membuat orang mukmin ini mau memperjuangkan agama, gak akan mampu. Kenapa? Karena Allah yang mempersatukan hati. Maka kalau kita misalnya ingin membuat sebuah organisasi, bagaimana agar organisasi itu solid, maka organisasi itu harus berdasarkan syariat Allah, harus berdasarkan ilahiyah, termasuk perusahaan. Kalau kita mau buka usaha, maka usaha kita itu harus berlandaskan Allah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak berkehendak, kita sudah jor-joran mengeluarkan uang, menggaji karyawan dengan sebesar-besarnya, merayu, nggak bakal bisa. Makanya kita harus minta pertolongan Allah, meminta pertolongan kepada Allah dengan jalan tetap menggunakan aturan Allah dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita membentuk sebuah community, sebuah kelompok apapun ya, mau organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, yayasan, perusahaan, yang profit maupun non-profit, maka dasar ikatannya itu. Dasar ikatannya adalah nasru minallahi wa fathun qarib, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu dasarnya. Karena hanya itu yang bisa mempersatukan orang-orang yang beriman. Karena kalau tidak dasar itu, banyak, coba aja, yang kemarin kita pikir orang yang pro terhadap perjuangan Islam, tahu-tahu mental dia, bahkan menjadi orang yang sangat benci terhadap perjuangan Islam. Kan begitu kan? Ya, Bang Iman sudah mengalami berbagai macam fase organisasi, dari mulai organisasi kampus sampai organisasi non akademisi, artinya bahkan sudah parpol. Itu akan terasa di situ. Bagaimana mempersatukan keselarasan anggota-anggota dalam wadah organisasi itu. Gak mudah. Kalau organisasi itu sudah dikotorkan dengan berbagai macam kepentingan, maka biasanya hancur organisasi. Maka ikat dengan ikatan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata Allah, ya ayuhan nabi, ini syariat.
yang perlu dilakukan oleh kita, oleh orang mukmin, khususnya oleh Nabi pada saat itu, hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad SAW, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ternyata justru Allah menekankan lagi. Coba, ini sebuah redaksi yang luar biasa, sebuah kalimat yang luar biasa, ya, di mana pertama Allah mengatakan dialah yang memberikan pertolongan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan wabil mukminin, dan dengan bantuan orang yang beriman gitu. Ada syariat bagaimana orang mukmin bertanggung jawab juga membantu perjuangan Rasulullah. Kemudian yang mempersatukan hati orang-orang yang beriman, ya. Kata Allah, dengan contoh seandainya engkau wahai Muhammad menafkahkan atau mengeluarkan seluruh harta bendamu, bahkan perbendaharaan bumi ini seluruhnya engkau keluarkan untuk mempersatukan hati manusia-manusia ini, maka tidak akan mampu. Kenapa? Karena Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Wahai Nabi, cukuplah Allah, ya, cukuplah Allah wa manittaba'aka minal mu'minin, yang menjadi apa? Yang menjadi pelindung bagimu dan orang-orang yang beriman. Kemudian, ya ayyuhan nabi yuharrirul mu'minina minal kitab. Wahai Nabi, kata Allah, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jadi di situ ada ternyata peran Nabi juga. Ada peran yang diambil oleh mukmin, oleh umat, ada peran yang diambil oleh pemimpin. Umat apa? Membantu pemimpinnya, mensupport pemimpinnya. Pemimpinnya memotivasi umat agar kemudian rela berkorban. Itu yang dilakukan. Maka leader nih di organisasi itu harus begitu, Bang. Leadership kepemimpinan atau leader secara umum, dia harus mampu memotivasi bawahannya agar mampu dia bekerja secara maksimal, agar mampu dia konsisten, kemudian dia punya kesetiaan terhadap community kita atau sebuah kesatuan kita, unity kita, gitu ya. Maka kata Allah, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Apa yang kemudian salah satu poin kalimat yang membuat orang mukmin ini semangat berperang adalah motivasi. Ini motivasinya. Iyyakum minkum isyruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Tuh. Jadi di mana di situ ada 20 orang yang sabar mampu mengalahkan 200. 20 mampu mengalahkan 200, satu orang 10. Tuh. Jadi kalau orang sudah termotivasi, maka kapasitas kemampuannya atau kekuatannya, dia mampu mengalahkan 10 orang. Nah, itu yang harus dibangkitkan oleh pemimpin. Bagaimana memotivasi bawahannya agar menjadi pribadi yang tangguh. Bukan by one, piece to piece, tapi one kill 10 people the person. Wah, hebat itu, bisa nggak pemimpin begitu? Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya kalau di negara kita ada Kopassus. Kopassus itu harus mampu mengalahkan 1, mengalahkan 10. Nah, itu sebagai implementasi daripada cuman sekarang kan pimpinannya orang Kristen. Kasarnya kan situ, si Manjuntak. Maruli si Manjuntak. Yang mantunya jangan di kasar. Udah nggak benar. Kapolrinya begitu. Ya kan? Panglima TNI-nya orang Bandung sih, selalu Muslim. Tapi ya banyak yang agak-agak membuat kita agak kecewa. Orang Islamnya agak kecewa gitu. Termasuk mungkin di jenderal-jenderal itu juga yang bintang 2 bintang 3 kecewa juga. Tapi kan memang itu secara konstitusional kewenangan presiden yang kemudian uji tes and proper oleh DPR. Kalau DPR sekarang itu samina aja, ya samina wa presiden ini apa ya udah. Karena ya itu tadi sudah kekuasaan otoriter. Kekuasaannya disebutnya sebagai apa? Kekuasaan apa? Kan
Kalau orang monarki, kalau monarki kan keturunan keluarga. Kalau ini bukan monarki disebutnya, sudah rezim. Rezimnya bahkan lebih parah dari rezim-rezim sebelumnya. Kalau dulu rezimnya Soeharto masih ada meninggal, walaupun kepatuhan itu masih ada landasan yang cukup kuat. Mengapa mereka begitu? Kalau sekarang landasannya sudah setan semua, ya sudah materi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa iyyakum minkum mi'atu yadribu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, saya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Nah, poinnya adalah sabar. Ternyata yang dimaksud di sini adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu sabar mengikuti pendidikan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam melatih diri. Kan sabar itu banyak maksudnya. Tetapi dalam peperangan, dalam medan tempur, tentu sabar adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kesatuan pasukannya. Kan orang pelatihan aja kan nggak mudah. Coba Pak Rahlan ikut latihan militer aja sebulan, akan terasa di situ bagaimana kita digojlok. Kan perlu kesabaran, bukan hanya secara individu, tetapi secara bersama-sama. Pasukan itu melawan itu kan nggak bisa sendiri, tapi harus ada koordinasi yang bagus antara satu dengan yang lain. Kemarin sudah dijelaskan ada 5 hal ya, kalau kita berperang itu, menghadapi musuh itu, bertempur itu 5 hal yang harus dimiliki. Masih ingat nggak pada apa? Wagungkan hati, ya kan? Teguhkan hati. Itu apa lagi adalah setelah teguhkan hati, ingat nggak? Taati perintah komando, ya kan? Ayat tuh ingat nih di sini nih. Wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Oh, di ayat yang ke-46 dimulai dari ke ayat ke-45. Jadi teguhkan hati, sebut Allah dalam setiap saat, taat terhadap komando, jangan berbantah-bantahan, dan kelima adalah sabar. Itu 5 hal tuh. Kalau kita bertempur atau kita nih bisnis ada saingan, 5 hal itu lakukan. Teguhkan hati, zikir terus kepada Allah, taat atas komando atau perintah, jangan khianat. Kemudian apa? Jangan berdebat, jangan berbantah-bantah. Dan yang kelima adalah sabar. Nah, endingnya kata Allah, ini maksudnya nih Bang. Endingnya yang dimaksud oleh Rasulullah, kenapa satu orang mukmin yang sabar mampu mengalahkan 10? Itu karena itu. Karena 5 faktor itu tadi. Jadi ada korelasi yang sangat erat sekali. Jadi kata Allah, jika kamu 10 kalau 20 mampu mengalahkan 200. Jika engkau 1000, maka engkau mampu mengalahkan jika engkau 100 mampu mengalahkan 1000 orang yang kafir, karena orang kafir itu tidak mengerti. Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Maka sekarang kata Allah, Allah telah meringankan kamu karena dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Jadi awal-awalnya Allah itu berikan beban. Wahai orang mukmin, kata Allah melalui lisan Rasulullah, kamu harus mampu mengalahkan 1/10. Tetapi kemudian orang mukmin itu kan bukan orang yang memang militer, biasa berperang. Orang Madinah yang petani kok. Muhajirin itu biasanya berdagang. Tokoh-tokohnya itu bukan orang yang memang keras. Beda orang kafir Quraisy yang memang tukang berburu. Kebanyakan pasukan Rasulullah itu adalah orang-orang yang lemah, orang yang miskin, biasa bekerja, biasa jadi buruh kuli gitu. Adapun orang Madinah, kaum Ansor itu adalah petani, pedagang biasa, bukan orang yang biasa berlatih berperang. Maka kemudian mengeluh kepada Rasulullah, saya kan tak sanggup ya Rasulullah, kalau kami harus mengalahkan 10 orang. Kata Rasulullah kemudian menurunkan, Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah memberikan keringanan kepada kamu wahai mukmin, dan karena Allah mengetahui bahwa kamu itu memang dalam kondisi yang lemah, tidak mungkin mengalahkan 1/10. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yadribu mi'atain. Maka kemudian kata Allah, maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Nah sekarang lebih ringan, 1/2. Gitu kalimatnya. Maka satu orang mukmin yang sabar itu sama mampu mengalahkan 2 orang kafir. Kemudian wa iyyakum minkum alfu yadribu alfaini biidznillah. Jika engkau 1000 mampu
engkau mampu mengalahkan 2000 orang-orang kafir dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, karena Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Maka kuncinya dalam menjalani hidupnya adalah sabar. Tentunya dua tadi, mukmin, iman, dan sabar. Ini kunci-kunci nih. Kunci dalam kita menghadapi berbagai macam aspek bisnis, aspek konfrontasi, maupun kita bersosialisasi dalam berbagai macam bentuk variannya. Maka dua pilar ini yang harus dilakukan, termasuk di rumah tangga. Di rumah tangga itu pilarnya iman dan sabar. Coba kalau nggak sabar jadi suami, jadi ayah, coba cerai mulu pasti kita. Karena kuncinya memang iman. Iman itu artinya kita pasrah dengan aturan Allah. Sabar kita jalani dengan penuh, menahan as-sabar itu sama dengan al-imsak, menahan diri, mengendalikan diri maksudnya. Itu namanya sabar. Jadi kalau sabar itu seperti orang misalnya dicubit sakit, enggak, padahal sakit. Nah itu sabar. Kita maaf ya sebagai suami atau sebagai orang tua, kadang sebagai suami yang sering kadang-kadang ini istri nyakitin banget ucapannya, kadang-kadang meluncak lo gitu kan. Maaf, kadang-kadang saya pribadi ngalamin hal seperti itu, harus tahu diri gitu. Makanya kadang-kadang saya kalau istri udah mulai agak tinggi, sadar kamu siapa, ingat di rumah tangga itu perannya seperti apa, sadar kita aturan Allah yang dipegang, jangan hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu diikuti maka hancur sih. Itu salah satunya sabar. Kadang-kadang kita ngalah, ya udah walaupun nanti gonokin kan. Nah itulah. Maka dalam berbagai macam bentuk kesatuan unity, dari mulai rumah tangga, bermasyarakat, berorganisasi, mendirikan korporasi, maupun bahkan nanti ketika kita jadi pejabat publik, maka kuncinya dua, iman dan sabar. Maka kemudian maka nabi ayyakuna lahu asra. Ini sebuah penegasan. Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini berkaitan dengan ghanimah tadi. Jadi kata Allah, nabi itu nggak pantas punya tawanan sebelum mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Maka kemudian, hei orang-orang mukmin, hai orang-orang Islam, kalian ini kebanyakan menginginkan dunia. Maka kata Allah, wallahu yuridul akhirah. Padahal Allah menginginkan kalian mendapatkan pahala akhirat. Wallahu azizun hakim. Laula kitabu minallahi sabaqa lamassakum bima akhadtum adzabun adzim. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Artinya memang dalam peperangan itu ada beberapa tawanan. Ada beberapa yang kemudian tanpa ada perintah dari Allah. Maka kemudian kalau seandainya Allah tidak memberikan ketetapan, tidak ada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Ketetapan ini yang tadi itu tentang masalah ghanimah, masalah tentang rampasan perang, itu namanya ketetapan Allah. Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Jadi semua harus menurut aturan Allah tadi. Kemudian akhir ayat, makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita boleh mengkonsumtif ghanimah atau rampasan perang itu, tetapi tetap dengan prem tawakal. Artinya dengan premnya takwa, artinya tidak boleh berlebihan, tidak boleh menzalimi itu. Nah itu yang ditetapkan. Kesimpulannya, pertama, bahwa kita ini harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita sekarang selamat, kondisi kita, sehat kita, ataupun apapun yang kita alami itu semua adalah karena pertolongan dari Allah. Yang kedua, kuatkan iman dan kesabaran di dalam menghadapi berbagai macam dinamika maupun situasi dan kondisi kehidupan kita. Berpeganglah pada dua hal itu di rumah tangga kita, di masyarakat kita. Maka insya Allah Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita.
Ada yang disampaikan Bang Iman? Ada makna sabar yang saya ambil dari Bang Iman itu cukup bagus. Kalaulah sabar pengertiannya semata-mata menerima takdir Allah, ketentuan Allah, dan kita pasif, hampir sebagian besar kita menyikapi umat muslim seperti itu pemahamannya. Tetapi sabar yang dimaksud sabar ini pas betul, sabar yang progresif. Sabar yang progresif itu adalah merespon realitas secara terukur, tersistematisir, dan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat. Iya. Ya, emang itu seperti itu penjabaran daripada sabar yang dimaknai oleh Rasulullah. Sehingga kan menarik nih. Orang sabar itu mampu mengalahkan 10 orang. Berarti kan betul-betul powerful potensialnya kan. Iya. Nah, itu yang dimasukkan seperti pernyataan Bang Iman tadi. Ada sabar progresif. Iya. Sabar progresif yang dituntut oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah melalui firman Allah itu sabar progresif, bukan sabar yang statis, bukan. Progresif, ada action yang dilakukan dan itu terukur, sistematis, dengan metode yang tepat, dengan strategi yang tepat, dengan siasat yang tepat. Maka salah satu yang dikemukakan Allah dengan firman ini dengan ayat ini adalah di mana Allah memotivasi terlebih dahulu dengan adanya pertolongan dari Allah, bahwa Allah bersama kalian, bahwa kalian itu memiliki potensi kekuatan. Satu kalian itu potensi yang kalian miliki mampu akan mengalahkan 10 orang. Kemudian ada pengakuan, ya Allah, kami ini nggak bisa seperti itu, nggak usah khawatir. Walaupun kalian tidak mampu mengalahkan 10 orang, tapi potensi yang kalian miliki itu akan kalian mampu mengalahkan 2 orang. Itu motivasi, dan itu nggak mudah memotivasi itu. Nah, itu salah satu metode yang terukur yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kemudian dengan metode, dengan sabar progresif, bagaimana melatih daripada kaum mukmin itu. Jadi bukan statis. Jadi ketika terjadi perang Badar, ada orang-orang yang memiliki kemampuan melatih mereka. Contoh Salman Al-Farisi misalnya, ketika perang Badar dia membuat farid, membuat lubang yang diisi oleh para pemanah, kemudian dilatih pasukan untuk memanah. Itu kan sabar progresif kan, bukan sabar diam aja dijajah dia, enggak. Tapi sabar yang dituntut oleh Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sabar progresif. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi kayak misalnya bisnis kita hancur, tawakal saja, nggak ngapa-ngapa, itu salah, itu nggak dianjurkan, itu bahkan dianggap sebagai kebodohan. Kata mungkin ya itulah yang harus kita lakukan adalah sabar progresif. Betul tadi istilah itu muncul dari tokoh kita, padahal Rasulullah jauh-jauh hari memang mengharuskan kita adalah sabar yang progresif, yang terus berkembang menuju pada fathun minallahi, nasrun minallahi, fathun qarib, menuju kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu sebenarnya. Ada yang sampaikan? Cukup ya? Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.